Oke, selamat pagi rekan-rekan kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang listrik statis. Pada kehidupan sehari-hari banyak sekali listrik statis yang digunakan sebagai dasar untuk penerapan listrik yang ada di rumah kita. Kenapa? Sebelum ditemukan listrik-listrik yang dipakai masyarakat sekarang, itu kita perlu memahami dulu itu yang namanya bagaimana terjadinya listrik statis dari hal-hal yang kecil, dari detail pada sebuah muatan listrik. Pada kesempatan ini untuk listrik statis juga kita akan membahas nanti berupa gaya dan medan listriknya. Secara umum adalah gaya merupakan interaksi antara dua buah muatan listrik, dan medan listrik adalah suatu wilayah, suatu daerah di mana pengaruh gaya listrik masih dapat kita rasakan. Juga kita akan membahas nanti tentang potensial listrik. Besarnya potensial yang dihasilkan dari muatan listrik atau arus listrik di sini dapat kita tentukan berapa besarnya potensial listrik tersebut. Dan kita juga akan membahas tentang kapasitor. Salah satu fungsi daripada kapasitor adalah menyimpan muatan listrik. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kita bahas sekarang tentang gaya listrik. Ini pada slide kami diperlihatkan bagaimana sebuah benda, ya. Kita tahu bahwa besarnya gaya listrik ini ditentukan oleh muatan masing-masing, dan muatan yang terjadi pada listrik itu ada dua, yaitu bermuatan positif dan bermuatan negatif. Bagaimana selembar kertas kecil bisa menjadi menarik atau menolak sebuah sisir yang digosokkan, itu akibat adanya gaya tersebut. Jenis gaya listrik itu secara umum ada dua macam, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Batang kaca yang telah digosok dengan sutra itu memiliki muatan positif, sedangkan batang plastik yang digosok dengan kain wol akan memiliki muatan negatif. Jenis muatan yang dihasilkan oleh jenis gaya yang dihasilkan oleh kedua muatan tersebut, kalau kita dekatkan, itu akan menghasilkan gaya tarik dan gaya tolak menolak. Besarnya gaya tarik dan gaya tolak menolak ini tergantung pada masing-masing muatan dan jarak kedua muatan tersebut. Jenis gaya pada tarik menarik itu apabila muatannya tidak sejenis, dan tolak menolak apabila muatannya sejenis. Apa penyebab terjadinya muatan listrik? Nah, kita perlu ketahui dulu bahwa muatan listrik itu nilainya selalu tetap, ya. Yang besarnya ini ada seseorang yang menemukan daripada besarnya satu buah elektron, satu buah muatan listrik. Karena apa? Muatan listrik ini pengaruh sekali daripada besarnya
masing-masing elektron. Yang pertama, Robert Millikan itu menemukan bahwa jika suatu benda dimuati, maka muatannya akan selalu merupakan kelipatan dari sebuah muatan elementer. Coulomb, ya, atau Charles Augustin de Coulomb itu mempelajari tentang besarnya, meneliti atau menemukan besarnya sejumlah muatan yang mengalir melalui suatu penampang kawat dalam 1 detik ketika arus ampere melalui kawat itu yang besarnya adalah 1 elektron itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Kita sebut kekal, ya, yang sangat jauh berbeda. Oke, itulah mungkin sedikit informasi tentang bagaimana hampir miripnya persamaan tersebut dengan gaya gravitasi. Tapi pada kesempatan ini kita akan membahas dulu tentang gaya Coulomb. Nah, marilah kita coba pernyataan rumus gaya Coulomb. Seperti tadi sudah disebutkan, besarnya gaya Coulomb adalah dirumuskan K sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat. Marilah kita contohkan soal untuk besarnya gaya Coulomb pada interaksi dua buah muatan listrik. Misal, diketahui dua buah muatan listrik masing-masing Q1 10 mikrocoulomb, Q2 20 mikrocoulomb, terpisah sejauh 1 milimeter. Tentukan besar gaya Coulomb dari interaksi kedua muatan tersebut. Dari pernyataan tersebut kita dapat buat diketahui, misal tadi diketahui Q1 10 mikrocoulomb. Karena kita punya tetapan konstanta K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, maka semua besaran yang tadi harus kita rubah dulu dalam sistem MKS atau meter kilogram sekon, ya. Jadi artinya mikro kita rubah dulu dalam Coulomb, berarti 10 mikrocoulomb itu sama dengan 10 kali 10 pangkat min 6. Dan 20 mikrocoulomb berarti kita dapat rubah 20 kali 10 pangkat min 6 coulomb. 1 mm berarti 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Dari pernyataan tersebut yang ditanyakan besar gaya Coulomb adalah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, tinggal kita substitusikan saja. Didapatkan K 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 kali 10 pangkat min 6 kali 20 kali 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 3. 9 kali 10 90 kali 20 1800 kali 10 pangkat min 6 min 6 min 12 kali 10 pangkat min pangkat 9 berarti 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 3.
maka didapatkan 1800 Newton. Jadi 1/4 habis, berarti tinggal 1800 Newton. Nah, itulah salah satu contoh bagaimana penerapan hukum Coulomb dalam kehidupan sehari-hari, dan gaya Coulomb inilah yang menarik kedua masing-masing muatan pada sebuah buah muatan dari listrik statis. Dan besarnya gaya Coulomb ini juga sama dengan terjadi pada gaya tarik-menarik antara bumi dan matahari, yang besarnya itu sudah tetapan. Karena tetap nilainya, maka angkanya pun sudah tetap, dan dari pernyataan tersebut mengakibatkan kita bahwa bumi dan matahari itu tidak pernah menjauh ataupun tidak pernah mendekat, karena gaya tarik menariknya itu sudah pasti dan berhubungan sekali dengan rotasi dan revolusi bumi dan matahari. Nah, selanjutnya marilah kita sebelum saya lanjutkan pada contoh yang kedua, mungkin ada yang tanyakan dulu, silakan. Kalaupun tidak ada, nanti kita lanjutkan. Silakan nanti kerjakan masing-masing. Coba tolong tuliskan. Tentukan besarnya gaya Coulomb antara dua buah muatan listrik dan yang terpisah sejauh 20 mm dengan masing-masing besarnya 4 mikrocoulomb. Ini artinya diketahui R 20 mm, Q1 4 mikrocoulomb, dan Q2 4 mikrocoulomb. Ditanyakan F. Nah, silakan cobakan aja dulu di rumah, nanti kita bahas bersama. Terima kasih. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Sebelum kita lanjutkan pada contoh ataupun latihan soal penerapan dalam kehidupan sehari-hari, ini ada kita kemiripan bagaimana interaksi dua buah muatan itu hampir mirip pernyataannya ataupun rumusnya. Ini bagaimana interaksi sebuah benda yang sangat besar, yaitu matahari dan bumi, kita sebut dengan gaya gravitasi bumi. Ini ada kemiripan gaya Coulomb dan gaya gravitasi bumi. Apa saja kemiripannya? Yang pertama, gaya gravitasi muncul karena adanya entitas massa, sedangkan gaya Coulomb karena muncul adanya kelistrikan. Baik gaya gravitasi maupun gaya Coulomb, keduanya berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak kedua masing-masing entitas ataupun kedua muatan, kedua benda. Jadi sekali lagi mirip ya, bentuk gaya gravitasi tergantung kepada massa kedua benda tersebut, sedangkan gaya Coulomb tergantung pada masing-masing muatan. Yang kedua, jika kedua gaya ini muncul pada interaksi antara dua buah benda, maka gaya gravitasi selalu lebih kecil daripada gaya Coulomb, karena memang pasti kedua muatan itu untuk gaya gravitasi sangat besar, untuk gaya Coulomb sangat kecil dengan bumi. Besarnya gaya Coulomb dipengaruhi juga
oleh bahan penarik daripada konduktor atau penghantar daripada benda tersebut. Jadi ada bahan yang dipakai itu mempengaruhi daripada besarnya gaya daripada kedua bahan tersebut. Berapa pengaruhnya? Bagaimana pengaruhnya gaya kolom di dalam suatu bahan? Itu ada, kita sebut nanti pengaruh permitivitas daripada bahan. Besarnya gaya kolom dalam suatu bahan dapat dirumuskan F suatu bahan sama dengan 1/4 kali permitivitas bahan kali 1/4 kali permitivitas bahan mula-mula atau udara. Gaya kolom dalam suatu vakum itu sudah tetapan bahwa besarnya adalah F bahan sama dengan 1/ER kali F